Kol-koli. Pak. Yang saya hormati Bapak Dekan, kemudian Bapak Kepala LP LP 3, LP 2 nih Pak nih, LP 2M. Kemudian yang saya hormati Ibu Kalim dan tim, yang kami hormati juga guru saya Prof. Ludi yang tadi sudah memberikan materi yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, para pejuang Skopus yang luar biasa. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Puji syukur juga kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi yang luar biasa, yang tidak hanya karena pandemi ini akhirnya kita tidak bisa bertemu langsung seperti tahun lalu, Bu Sri Halimah. Tahun lalu kita ketemu sama Bu Diana dan Ibu Bapak. Tahun ini kita nggak bisa ketemu Bu Diana, salam Bu Diana, Bu Sri, kemudian ada beberapa yang masih saya ingat. Mungkin kalau langsung akan lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Ludi tadi, yang disampaikan beliau tadi. Kalau pertemuannya itu langsung pasti akan sangat menarik dan tentu akan menambah wawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, saya hanya sekedar ingin sharing pengalaman saya ketika menulis itu aja sih. Saya yakin Bapak Ibu sudah merupakan bidangnya sudah saya dapat atau ada yang belum saya dapat dari Bapak Ibu, terutama terkait dengan hibah-hibah yang lain. Saya tidak akan panjang lebar, nanti seandainya Bapak Ibu hendak bertanya, mohon tidak usah menunggu selesai, langsung bertanya, agar ada interaksi dan tidak terlupakan. Ada interaksi dua arah sehingga yang Bapak Ibu tidak ngantuk, saya juga tidak ngantuk itu ya. Begitu Bapak Ibu. Mohon izin Pak Agus saya untuk share materi saya, Mohon saya dijadikan host karena saya tidak bisa share, Oke, matur nuwun sedap. Saya share dulu materi. Apakah materi saya sudah bisa Bapak Ibu lihat? PPT saya sudah terlihat. Masalahnya bayarnya beda. Ini Bu Kalim di mute dulu Bu Kalim. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya kalau mau belajar menulis, saya sebenarnya sudah menulis buku, lincah menulis artikel ilmiah populer dan jurnal. Ini ada di Tokopedia, di Gramedia sudah ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan secara langsung, maka Bapak Ibu bisa membaca kiat-kiat menulisnya di sini. Saya juga rencananya akan menerbitkan lagi menembus Skopus ya. Menembus Skopus dari 0 menjadi 00 atau menjadi banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari dari judul. Artikel itu kan biasanya dimulai dengan judul. Saya akan mulai dari judul dulu. Biasanya judul itu sering dianggap enteng, padahal membuat judul yang bagus itu menjadi prasyarat jurnal kita dilirik oleh editor atau tidak. Sebenarnya menulis di jurnal internasional itu juga mirip menulis di koran. Kalau judulnya tidak menarik, itu editor. Kebetulan saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional. Ada tadi masih kurang ada Search juga, Search Open itu Q2, Search Open Q2. Ada juga yang Q1. Itu yang dilihat editor pertama kali memang judul. Kalau judulnya itu tidak menarik,
Apalagi kalau kita terbiasa dengan judul yang panjang, ya, panjang karena variabelnya banyak itu ya, itu siap-siap saja artikel kita tidak akan diterima. Artikel kita akan pertama kali di delete atau di reject. Itu sangat menyakitkan ya. Padahal isinya bagus, jurnal kita isinya bagus, tetapi judulnya kurang begitu menarik, maka akhirnya juga di reject. Yang pertama, judul harus kita buat menarik. Nah, untuk menjadi judul yang membuat judul yang menarik, itu apa saja yang harus kita perhatikan? Tadi Prof sudah menyinggung beberapa hal ya, saya hanya menambahkan saja. Dan mohon maaf, saya bukan gurunya Prof, bahkan beliau adalah dosen saya. Kebetulan kita sama-sama konsen di bidang yang sama-sama di bidang entrepreneur, dan kebetulan Allah mempertemukan kami, akhirnya kita sering kerja bareng dengan beliau, baik menulis dan sebagainya. Kembali ke judul. Judul agar bisa menarik, itu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, judul dibuat ringkas. Kalau Bapak Ibu yang terbiasa menulis dengan judul panjang, nah itu dikurangi. Meskipun bidang Bapak Ibu tidak hanya di ekonomi, tidak hanya di manajemen, tapi kalau judulnya terlalu panjang juga tidak akan diterima. Judul dibuat ringkas. Bahkan ada beberapa jurnal yang mensarankan judul itu tak lebih dari 8 sampai 14 kata. Kata ya Bapak Ibu, bukan kalimat ya. 8 sampai 14 kata. Kemudian selain ringkas, judul itu harus akurat. Judul itu mewakili artikel yang kita tulis. Kemudian juga menginformasikan artikel kita. Judul adalah gaya pendek dari artikel kita, atau judul adalah penceritaan pendek dari artikel kita. Itu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Pak Agus, Bu Kalim, Mbak Diana. Monggo. Mungkin Bu Siti Aminah, Pak Anas, Bu Eva. Belum ada? Ini Pak, gini Pak. Oke, monggo. Sulit untuk menentukan gimana judul yang baik itu seperti apa. Kalau misalkan tadi kan dibilang dapat berupa pertanyaan, nah itu membuat judulnya seperti gimana ya? Apa caranya agar kita bisa membuat judul yang biasanya judulnya tidak berupa pertanyaan menjadi sebuah pertanyaan agar bisa diterima di. Iya, terima kasih Bu Kalim. Entah di kualitatif atau kuantitatif, sepengalaman saya ada beberapa kemiripan ya, membuat judul menjadi pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, tema penelitian utama Bapak Ibu apa misalnya? Tema utamanya apa? Kemudian yang kedua, setelah tema utamanya apa, misalnya Bapak Ibu kuantitatif, yang paling dominan mempengaruhi itu yang mana? Nah, itu yang bisa diangkat menjadi judul awal. Nah, misalnya ini yang di judul saya ini, apakah entrepreneur education sungguh berpengaruh terhadap kesiapan siswa berwirausaha? Yang paling berpengaruh ini adalah entrepreneur education, maka ini dia dijadikan pertama. Kemudian variabel-variabel selanjutnya itu variabel yang menjadi pelengkap. Misalnya ini dimediasi, ini sebenarnya indirect ya, indirect dimediasi oleh mindset dan knowledge atau pengetahuan. Kemudian ada juga yang pertanyaan, nah ini, apakah kepemimpinan, apakah ini kualitatif Bu, ini ternyata kualitatif pun bisa dibuat menjadi pertanyaan. Ini apakah kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh pada pengembangan usaha, kasus dari atau laporan dari Jawa Barat di Indonesia. Jadi yang ditonjolkan adalah yang dominan, ya, yang pengaruhnya paling dominan. Misalnya artikelnya Bu Kalim itu kan sustainability yang diutamakannya karena memang itu yang dominan. Pak Agus, mohon izin bertanya Pak Agus. Jalan nanti.
Sebentar, Mbak Kalim jelas belum yang saya tadi? Mbak Kalim. Jurnal terindeks. Nggih. Ya Pak, itu tadi nggih. Nggih, cuman belum diteruskan. Sebelum Pertanyaan dilanjutkan, Mbak Diana dulu, monggo. Untuk judul seperti ini, metode penelitiannya apa, kemudian alat analisisnya apa, ngoten sekalian Pak Agus. Judul tidak terikat dengan metode analisis ya, Mbak? Ya, seperti yang jenengan jelaskan ini loh, Pak Agus, judulnya ini. Oh, yang ini, nggih. Metode penelitiannya dan alat analisisnya apa, ngoten. Oh, nggih, tapi perlu saya tegaskan bahwa judul itu tidak terkait dengan metode dan sebagainya, nggih. Karena judul itu memang dia berdiri sendiri, tidak meskipun kuantitatif dia bisa juga seperti ini, meskipun kualitatif dia juga bisa seperti ini. Nah, kalau saya biasanya itu mut-mutan, Mbak. Jadi saya senangnya pakai yang tanya atau yang kalimat biasa. Biasanya seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Menarik, nggih, yang penting menarik. Tidak mesti yang seperti ini harus misalnya yang judul terakhir ini juga bisa menjadi judul kuantitatif ini. Dengan catatan yang paling utama adalah entrepreneurial leadership ini dominan mempengaruhi. Kan kita bisa, kalau di kuantitatif kan bisa kita lihat uji T-nya itu kan, atau uji koefisiennya itu kelihatan. Begitu. Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya antara judul dengan metrik yang lain, okay? Kalau misalnya Bapak Ibu ingin pertanyaan Mbak Diana ini bisa juga diaplikasikan kalau memang Bapak Ibu memiliki metode yang paling terbaru misalnya. Yang terbaru sekarang adalah kalau di sosial itu RAS model ya, RAS model itu. Nah itu bisa, misalnya di belakang ini, yang judul pertama ini, misalnya ini ditambahkan dengan analisis dengan RAS model. Bisa itu, kalau itu Bapak Ibu mempergunakan alat itu. Atau bisa juga Bapak Ibu mempergunakan SEM-PLS gitu ya. SEM-PLS bisa di belakang ini ditambahkan analisis menggunakan SEM-PLS itu. Tetapi lagi-lagi itu tidak berpengaruh ya Bapak Ibu, tidak berpengaruh. Yang penting yang menjadi kata kunci adalah variabel yang dominan itu menjadi judul yang menjadi kalimat yang pertama, kata yang pertama. Begitu Mbak Diana, bisa dipahami? Oke, siap. Oke, ada lagi yang lain? Materi mungkin sudah di-share Mbak Kalim, nggih? Materi. Enggak diteruskan, Pak. Belum, Pak.